Baik, terima kasih atas waktu dan ruang di hatinya untuk mata kuliah ini. Ya, kembali lagi bersama saya Haris Setiawan dengan mata kuliah Yakut Yakut 2 di mana kita belajar untuk mengembangkan diri dalam usaha mengembangkan diri supaya bisa menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang, ya, baik langsung maupun tidak langsung. Terus sejauh ini kita sudah coba menerjemahkan berbagai macam wacana, ya. Terus waktu UTS juga saya sediakan wacana yang isinya itu saya pikir mudah untuk dicari di internet, ya, dalam bahasa Jepang. Jadi tentang apa itu? Tentang apa? Masih ingat UTS-nya? Sampah sama botol. Sampah sama botol plastik, ya. Sama jenis plastik, ya. Oke, makasih Reza. Jadi saya harap waktu tes itu, ya, dengan materi itu kalian bisa lebih mudah untuk belajar research, ya, mengenai sampah dan jenis plastik dari artikel, dari wacana-wacana yang ada di internet, ya. Sebelumnya juga saya sudah research dulu sendiri, ya, jadi saya pikir berdasarkan hasil riset saya pribadi, saya pikir ya seharusnya mudah untuk dibahas, ya. Dan saya lihat hasilnya juga sudah cukup baik, ya, sudah sangat baik sekali. Terima kasih. Hanya saja saya lihat ada mahasiswa yang ini, ya, apa namanya, menggunakan gitu sepenuhnya hasil risetnya gitu, ya, tanpa melihat hubungannya dengan, bukan hubungannya, ya, tanpa melihat teks di sumber aslinya gitu, ya, di bahasa Indonesianya. Jadi di bahasa Indonesia kayak gimana, bahasa Jepangnya kayak gimana, yang mungkin mahasiswa pikir itu nyambung gitu, tapi sebenarnya beda gitu, ya. Jadi saya harap nggak hanya memindahkan hasil risetnya aja, tapi dipikir lagi itu isinya nyambung nggak gitu, ya. Jadi harapannya seperti itu, tapi ternyata ada mahasiswa yang belum bisa bekerja sesuai dengan harapan saya, ya. Jadi nggak bisa hanya memindahkan aja, oh di sini ada nih, copy paste aja pindahin gitu, ya. Itu tapi bukan semua mahasiswa kayak gitu, ya, enggak, hanya sebagian kecil aja. Jadi untuk yang apa namanya yang saya berharap sih bisa diperiksa lagi, ya, itu nyambung atau enggak gitu, ya. Dan itu sebenarnya nggak susah, cukup dilihat aja bagian, misalnya, ya, berarti ada banyak gitu, ya, berarti kan taksang arimas gitu, ya, tapi bukan itu bahasa Jepangnya gitu, beda bahasa Jepangnya. Nah itu yang mungkin harusnya dicek lagi, ya. Jadi memang saya ambil dari wacana bahasa Jepangnya, tapi tidak sepenuhnya saya ambil sama gitu, ya. Jadi perlu dicek lagi sebenarnya. Itu. Jadi saya mohon ke depannya bisa lebih teliti lagi, ya, tidak hanya memindahkan hasil risetnya, oh ada nih ketemu yang mirip, ya, waduh mirip banget, udah langsung aja dah gitu, ya. Nggak seperti itu, tapi dilihat lagi, dicek lagi, ya, isinya apakah sudah sesuai atau belum gitu. Jadi bukan hanya sekedar memindahkan, dan ini bukan semuanya mahasiswa begitu, ya, bukan, sudah banyak yang bekerja dengan baik sekali, terima kasih banyak. Bahkan ada yang nerjemahin 2 wacana yang saya sediakan, ya, terima kasih, itu effortnya saya hargai sekali, ya. Saya harap kedepannya itu, yang pertama itu bukan masalah kalian bisa nerjemahin atau enggak sih, ya, masalahnya bisa kerja atau enggak gitu.
kayak di tahap sekarang, di waktu ini, di saat ini kita ngomong ya, saya ngomong ya, bukan kalian ya, itu masih ada mahasiswa yang belum submit hasil pekerjaannya. Dan mahasiswa itu berhutang penjelasan sebenarnya ke saya. Saya bukan mau marahin ya, mau seenaknya gitu, lu gimana sih kalau ngerjain, kan kasarnya gitu ya. Kalau di kerjaan itu kalian dimarahin gitu. Tapi kalau di perkuliahan ini itu nggak ada kayak gitu. Saya juga nggak berminat, nggak suka dengan cara seperti itu. Ya, jadi saya mohon untuk yang belum mengumpulkan tugasnya, ini sudah lama banget ya berarti ya. Ada libur lebaran gitu ya. Jadi sayang sekali ya, menyayangkan, ada kecewa sedikit ya. Berarti ya saya kalau misalnya seuzon ya, nggak berarti mahasiswanya nggak memperhatikan, nggak ada minat dengan perkuliahan ini, terus mau gimana gitu. Ngapain lu ngambil mata kuliah ini gitu kan. Gitu deh kasarnya ya. Saya juga bukan tipe yang suka marah-marah ya, kamu tuh gimana sih gitu, nggak suka gitu ya. Jadi mungkin karena itu ada, saya nggak tahu ini suuzon sih ya, jadi ada yang memanfaatkan kondisi saya gitu ya. Resensi mah gitu, tenang aja gitu ya, santai. Memang saya santai, nggak apa-apa, tapi ya nanti terus buat apa gitu, ini jam-jam ini buat apa gitu. Saya masih sangat menghargai jam kuliah ini gitu, yang kita sediakan, kalian bayar untuk ini ya. Terus buat apa kalau nggak dikerjain gitu, mau ngapain gitu kan. Jadi supaya seuzon saya tidak, kepala saya tidak traveling lebih jauh lagi ya, nanti silahkan dijelaskan ya, siapa yang belum itu kenapa, karena kalian berhutang penjelasan kepada saya gitu. Ini nggak di mata kuliah ini doang, kalau misalnya kalian kerja di luar ya, pada dasarnya kita ini di sini setiap minggu tuh harus produktif apa gitu, harus ada hasilnya gitu. Entah seberapa, entah sedikit atau banyak ya, itu harus ada apa yang kita keluarkan, kita produksi untuk mata kuliah ini gitu ya. Jadi kalau misalnya dengan kondisi yang saya ngasih tugas juga mungkin ada yang menilai saya nggak tegas ya, bukan nggak tegas, saya instruksi udah jelas ya, saya pikir instruksi udah jelas. Jadi kalau masih ada mahasiswa yang tidak mengerjakan tugasnya, itu tugasnya juga bukan suruh nerjemahin ya, maksudnya iya sih suruh nerjemahin, tapi bukan berarti harus ditulis semua. Itu kan saya cuma pengen tahu kendalanya apa gitu kan, kalian mikir apa sih waktu nerjemahin itu ya. Tapi itu pun nggak dikerjakan gitu ya. Apakah harus di bawah tekanan dulu baru ngerjain? Kan nggak, kan saya nggak mau mendidik orang tuh dengan cara seperti itu. Ini bukan tempat yang seperti itu gitu. Saya pengen ya yang lebih apa ya, johing kalau bahasa Jepang itu, yang lebih elegan lah gitu ya, nggak perlu ngotot-ngototan gitu. Ini sekarang juga saya lagi ngotot ya. Tapi bukan marah ya, saya cuman saya pengen kalian memperhatikan gitu, saya sama sekali nggak ada marah, emosi itu nggak ada, hanya saja namanya kecewa, wajar ya kalau misalnya udah lama ya, waktunya tuh lama banget tapi masih ada yang belum ngerjain, itu sayang banget gitu. Itu kenapa begitu ya, paling nggak ada penjelasan gitu ya, gitu ya. Itu ya gimana ya gitu deh. Susah menyikapinya ya kadang gitu deh. Oke, susah ya. Makasih udah dengerin celoteh saya yang panjang, tapi ya itu apa yang ingin saya sampaikan di awal ya. Nanti kalau kalian punya sesuatu yang ingin disampaikan, itu silakan, boleh ya. Jangan pernah takut di mata kuliah ini ya, kalian boleh ngomong apapun,
tanpa dipengaruhi oleh nanti nilai gue gimana gitu. Nggak akan. Kamu mau manggil saya apapun ya, mau ngejek saya pun nilai nggak akan berpengaruh, nggak akan terpengaruhi gitu ya. Apa namanya, saya sih terbuka aja, masalah apa gitu ya. Kalau ada silakan. Ada yang ingin sampaikan dulu dari kalian? Saya Silakan. tentang ini saya kemarin Tentang yang pas UTS. Ya kan, ya saya ada yang sedikit kurang yakin gitu pas apa enggak penerjemahannya. Oke. Ya kan di itu kemarin yang pas jenis plastik ada kayak karakteristiknya tidak mudah terbakar gitu ya Sensei. Oh iya. Cuma saya terjemahinnya jadi kayak apa, tainetsu-se gitu Sensei. Jadi kayak tahan panas gitu. Nah itu Oke. cocok pas apa enggak gitu Sensei. Soalnya kalau saya bilang kayak apa Moeru Zurai kan kayaknya bahasanya kurang gimana gitu kalau saya mikirnya gitu Sensei. Cuma kan secara arti kata per katanya kurang nggak sama persis gitu Sensei. Nggak apa-apa tuh gimana. Oke, makasih Reza. Sebenarnya kalau waktu riset sendiri nemu nggak apa gitu? Nemu Sensei. Ada. Jadi pas research ada keluarnya itu, makanya saya pakai juga katanya untuk tahan panasnya. Sebenarnya cukup dengan tahan panas itu. Ya ada juga sih yang pakai kanji tai itu ya, tai apa namanya? Tainetsu. Ya tainetsu sega aru misalnya ya. Itu juga nggak apa-apa. Atau yang lebih mudah juga ada, misalnya netsu ni tsuyoi gitu ya. Itu juga boleh, nggak apa-apa. Enggak, soalnya hasil researchnya kemarin gitu Sensei. Jadi biar bahasanya lebih ini aja. Ya boleh pakai tainetsu se juga boleh, tapi mungkin harus hati-hati di cara menyampaikannya. Misalnya kalau pakai tainetsu se itu kan berarti tainetsu sega aru gitu ya, seperti itu. Tainetsu se Ya, kayak gitu. aru. Iya, mengenai UTS-nya juga sebenarnya pengen saya bahas, cuman apa namanya, timingnya kelewatan. Tapi nanti mungkin minggu depan ya saya coba bahas. Gitu ya, Reza. Makasih Reza. Iya, kalian juga perlu feedback ya mengenai UTS. Saya lupa. Makasih banyak Reza. Ada lagi ya. Jadi sambil nunggu kalian yang mau ngomong, kalau selama ini kan kuliah itu kalian itu ya nggak gimana ya, maksudnya serba salah ya. Kadang mahasiswa itu mau protes salah, nggak protes juga salah gitu ya. Sering ditaruh di posisi kayak gitu ya nggak. Nah saya berharap itu posisi kayak gitu saya bisa ngilangin posisi itu gitu loh. Nggak pengen nempatin kalian di posisi seperti itu gitu. Jadi silakan kalau ada yang mau apa namanya, menyampaikan pendapatnya yang sekiranya gini, kayaknya kalau Hari Sensei diomongin gini bakal marah deh. Nah itu saya sama sekali nggak masalah, silakan disampaikan. Ya, tidak, saya janji tidak akan mempengaruhi penilaian saya terhadap kalian di konteks mata kuliah Hongyaku Tsuyaku ya, seperti itu. Jadi saya harap seperti itu. Ya, terus untuk mahasiswa yang belum mengumpulkan tugasnya, saya harap kinerjanya diperbaiki ya. Saya kadang ya gimana ya, kerjain dengan benar ya. Sebenarnya kan kalau itu kan udah tahu harus ngerjain dengan benar gitu kan ya. Jadi bingung juga gitu gimana menyikapinya kadang gitu. Jadi mungkin kalau ini karena kuliah ya, jadi kadang saya nggak tahu juga sih rasa tanggung jawab kalian terhadap kuliah tuh kayak gimana gitu ya. Jadi bergantung ke situ sih, keterlibatan kalian di mata kuliah ini bergantung ke situ. Sejauh mana kalian berpikir mengenai kuliah ini, apakah sejauh mana keterlibatannya ya. Kalau hanya sekedar ya saya cuman mau ini doang dah, yang penting lulus gitu, nah itu udah ya repot juga sih. Saya juga nggak bisa apa-apa gitu, paling cuman ngajak aja, ayo kita sama-sama belajar sedikit-sedikit ya. Jadi sekali lagi bukan masalah kalian bisa nerjemahin atau enggak gitu loh, bukan. Tapi bisa nggak kerja dengan baik, itu aja. Kerja itu yang ngikuti instruksi, oh instruksinya begini ya,
Terus berdasarkan input yang masuk, kalian bisa berpikir apa gitu. Ya, jadi bukan sekedar terjemahannya kayak gimana, bukan. Kadang saya masih melihat bukan melihat sih, merasakan ya, ada mahasiswa yang ya saya nggak tahu sih sekarang gimana ya, saya takut seuzon lagi, udah seuzon banyak hari ini. Ya jadi itu pemikiran saya, semoga kalian bisa memahami kondisi kenapa saya berpikir seperti itu ya, karena keterlibatan saya sama mata kuliah ini, sama kalian di mata saya itu sangat berharga sekali gitu. Kalian akan menjadi penggerak nanti di masa depan gitu ya. Jadi apa yang saya lakukan sekarang itu bukan buat sekarang, tapi buat nanti juga gitu. Makanya nggak terlalu, ya namanya nerjemahin kan bisa macam-macam ya, nanti nggak perlu dibicarakan terlalu dalam ya. Misalnya ini ya kayak tadi misalnya Reza itu gimana ya, Tainet saya bisa tapi begini ya misalnya. Jadi nggak perlu berdebat masalah mana yang terlalu berdebat boleh, tapi jangan terlalu jadi masalah juga, bukan masalah gitu ya. Jadi itu sedikit konfirmasi perasaan saya terhadap mata kuliah ini, perasaan saya terhadap kalian ya. Jadi semoga bisa memahami. Terus minggu kapan ya, kemarin terakhir itu kita ketemu sebelum lebaran ya, iya ya, sip. Terus saya kasih tugas yang nerjemahin itu ya, yang kata sambutan ya. Terus kemarin itu kenapa saya bikin yang kata sambutan, sebenarnya saya rasa pasti banyak yang kesulitan ya, karena kalau kesulitan itu wajar. Kenapa? Karena kalian itu mungkin masih belum terbiasa dengan kata sambutan kan ya, paling ngedengerin doang ya, kalau ada kesempatan ngedengerin gitu. Terus kalau kata sambutan itu juga kan ya basa-basi lah, kadang kita lewat gitu ya, kita skip ya, jadi nggak terlalu banyak diperhatikan, mungkin itu pemikiran saya. Jadi wajar kalau misalnya kalian kesulitan dan tidak familiar dengan kata-katanya, apalagi dengan harus diterjemahkan ke bahasa Jepang ya, yang kata sambutan bahasa Indonesia aja kadang kita juga nggak, misalnya kita disuruh ya silakan kasih sambutan gitu kan, kita bingung mau ngomong apa ya. Jadi wajar kalau misalnya ada kesulitan, tidak familiar gitu ya. Nah sebelum lebih jauh lagi ngobrol mengenai itu, saya pengen dengar dulu, kan kalian kemarin udah nulisin tuh kendalanya ya. Jadi kalau saya kasih tugas itu sebenarnya bukan bukan dikumpulin untuk saya periksa gitu, bukan. Kadang ya saya periksa juga, tapi saya ngasih tugas itu supaya kalian bisa ada waktu untuk berpikir, mengcompile pemikiran kalian untuk diutarakan di perkuliahan gitu. Seperti itu. Jadi bukan sekedar ngumpulin doang gitu, bukan. Ya. Oke, itu jadi itu tujuannya. Ya, sebelum saya ngobrol lagi lebih jauh, silakan ada yang mau cerita tentang kesan-kesannya ngerjain nerjemahin itu ya, kata sambutan. Silakan, ada yang mau ngobrol dulu? Boleh Sensei. Silakan. Kalau saya sih kemarin yang paling kerasa itu di ininya Sensei, pas pertama-tama yang langsung kita coba gitu Sensei, belum dipikirin. Itu kan biasanya kan kita kalau pelajaran gitu hongyaku gitu ya Sensei. Jadi kita bisa mikir-mikir dulu katanya pas atau enggak, bentuknya pas apa. Cuma kalau di sini jadi nggak harus langsung kata ini langsung dapat gimana gitu. Jadi kadang-kadang suka lupa katanya gimana atau ininya gimana, terus Oke. sama gitu Sensei. Kerasa ini biasanya kan kalau di hongyaku kita sebisa mungkin sama-sama
ya gitu, cuma dipindah bahasa aja biar intinya gini. Cuma kan kalau di sini kalau dibikin teks per teks gitu, kata per kata gitu, kayaknya jadinya apa sih, susah banget gitu mikirnya kan. Kalau lagi ngomongnya panjang juga bisa kelupaan gitu di tengah-tengah sensei. Nah, jadi ya gitu, saya mikir akhirnya pas udah beberapa kali nyoba, wah kita simpelin aja gitu sensei. Yang penting intinya kesampaian. Oke. Sama itu deh sensei, apa, pembukaannya itu sensei yang terhormat gitu-gitu. Itu bingung di situ sensei, gimana mau mengucapkan terima kasihnya gitu. Ya, makasih Udin. Oke, sip, makasih Reza, Udin ya. Jadi Syarifah juga ya di chat, makasih banyak ya. Ya, jadi saya harap kadang saya pengen tuh kalian tuh ngomong gitu ya. Jadi bukan, kalaupun sama itu nggak apa-apa. Saya sama sensei, sama dengan yang dialami sama Reza misalnya, itu pun nggak apa-apa gitu loh. Paling nggak belajar mengungkapkan kesannya, komentarnya, ya pengalamannya, itu bukan isinya juga penting, tapi ya ngobrol gitu ya. Saya berharap bisa dapat informasi yang lebih banyak lagi. Silakan yang lain. Saya dong, Silakan Rifan. sebenarnya kurang lebih sama, cuma saya mikirnya gini kan, kalau apa, waktu itu kan saya pernah lihat sensei jadi ini kan, jadi penerjemah yang di acara apa, lomba pidato ya. Jadi sensei kayak langsung nerjemahin apa yang MC-nya bilang. Saya bingungnya itu, sensei udah dapat skrip naskah yang sama MC-nya, atau sensei langsung terjemahin gitu sensei? Yang mana tuh? Yang kapan? Yang sebelum pandemi, berarti tahun 2019 mungkin ya. Itu Ada sekitar apa, lupa juga. pas yang itu ya. Oh, oke. Yang saya nerjemahin siapa? Orang Jepang ngomong ya? Enggak, ada MC gitu kan, MC orang Indonesia ngomong bahasa Indonesia, terus sensei terjemahin ke bahasa Jepang gitu. Oh, kalau MC ya udah ada naskahnya. Jadi bukan nerjemahin. Jadi iya, nerjemahin jadi bukan Tsuyaku ya. Jadi Hongyaku. Jadi saya terima naskahnya dulu ya dalam bahasa Jepang. Ya. Terus kita sesuaikan dengan rundown, terus baru diterjemahin ke bahasa Indonesia. Jadi sudah ada sebelumnya, jadi bukan spontan ya kalau itu. Berarti kalau yang kayak gini spontan atau enggak spontan? Yang mana? Yang kemarin Sambutan, yang tugasnya? Yang sambutan ini. Yang sambutan itu ya macam-macam sebenarnya. Kalau misalnya yang kemarin saya saya tugaskan itu ya, saya berharap kalian tuh bisa merasakan momen itu gitu, ketika harus menerjemahkan spontan gitu. Saya pengen kalian ngerasain itu ya. Terus sebenarnya kalau di kehidupan nyata memang ada kondisi seperti itu. Saya sering diposisikan seperti itu, tiba-tiba disuruh nerjemahin gitu. Itu sering ada. Kemarin itu ada. Kemarin meeting itu saya nerjemahin di Zoom kayak gini. Jadi saya ngetik untuk orang Jepang yang ikut hadir di meeting itu kan ngomongnya pakai bahasa Indonesia ya. Jadi saya nerjemahin gini, misalnya Rifan gini ya. Ima jugyo ni tsuite ni kansuru komento hanashite imasu misalnya. Jadi saya nerjemahin kayak gini. Baru kemarin banget ya. Jadi itu saya ketik terus gitu ya. Itu spontan dan itu nggak bisa saya terjemahkan rinci. Jadi saya karena cepet banget ya pace rapatnya. Jadi paling seperti ini. Jadi setelah itu baru saya tulisin komentarnya, si Rifan ngomentarin apa sih gitu ya, secara umum gitu. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang sebelumnya sudah dikasih dulu naskahnya. Kayak misalnya di tahun 2019 atau 18 gitu ya, saya lupa. Itu ada pameran pendidikan yang Jaso itu loh. Ya. Nah, itu udah berapa tahun? 2 tahun saya selalu jadi penerjemah kata sambutannya. Jadi semua orang yang kasih sambutan di situ saya yang nerjemahin.
Nah, pada saat itu saya tidak menerjemahkan spontan, tapi saya dapat dulu naskahnya, baik sambutan dalam bahasa Jepang atau sambutan dalam bahasa Indonesia, itu saya terjemahkan dulu. Jadi di hari H pada saat orangnya kasih sambutan itu saya tinggal baca. Kadang ada orang yang berimprovisasi di saat kasih kata sambutan. Maksudnya itu nggak ada di naskah ya. Itu kadang ada yang begitu. Nah, itu harus siap-siap ya. Jadi mau nggak mau di situ kita harus improvisasi juga. Kalau misalnya tidak bisa menjabarkan secara rinci, ya udah garis besarnya aja seperti apa gitu. Itu pengalaman saya seperti itu. Jadi yang kemarin itu ya, tugas yang kemarin itu kalian boleh mencoba untuk menerjemahkan secara spontan. Kan di instruksinya begitu ya, coba dulu spontan. Nah, habis itu coba ditulis lagi di runut ya, kata-kata sambutannya dicatat, terus baru diterjemahkan gitu. Jadi caranya bisa macam-macam gitu ya. Tapi kemarin itu tujuan saya kasih itu karena pengen kalian itu ngerasain deg-degannya, ngerasain pas literally lost in translation, ngerasain gitu nggak? Iya. Ya, itu momen yang saya pengen kalian rasakan gitu. Jadi bukan mau rasain lu, bukan, tapi pengalaman itu penting buat saya dulu juga ya. Itu ada momen seperti itu. Jadi dan ketika itu terjadi, saya pengen tahu apa yang kalian lakukan gitu. Ada yang memo nggak? Ada yang nyatet gitu nggak? Nyatet ya. Oke, sip. Itu bagus ya. Nurul, makasih. Reza, Udin ya. Itu ya nggak apa-apa ya. Jadi nama sama jabatan gitu kan, itu benar-benar nggak boleh salah gitu ya. Betul ya. Ya itu kayak jabatan pemimpin ketua gitu stamping. Iya. Kan kalau di Jepang ada banyak. Kalau di Indonesia kayak pemimpin ketua gitu doang. Ya, kadang membingungkan juga sih itu struktur organisasi itu kadang di Jepang bagaimana, di Indonesia bagaimana, kadang beda ya, dan itu kita harus mendefinisikan itu kadang juga ya, bingung kita. Oke, makasih. Ada lagi selain mencatat, ada yang tadi kan strateginya kan mencatat ya, yang mencatat ada berapa orang? Coba tangannya dikasih emoji itu, acungin tangan kayak gini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, makasih banyak ya, 8, makasih, sip ya. Jadi itu strategi yang sudah baik sekali ya, makasih banyak Haikal, makasih Syarifah ya, itu baik sekali. Jangan sampai lupa ya, catatan itu penting banget. Jangan sampai kalau nanti kalian jadi interpreter itu harus ada alat tulis ya, itu yang paling penting, dan itu strategi yang sangat bagus sekali untuk awal ya. Hanya saja masalahnya kadang kita tuh nggak terbiasa nyatet gitu. Kayak misalnya saya cenderung orangnya audio visual gitu, bukan tactile. Yang kalau tactile itu kan bisa sambil ngapa-ngapain gitu ya. Kecenderungan saya selama ini begitu, tapi saya nggak mau bilang saya tuh orangnya audio visual gitu. Nah, saya nggak mau mendefinisikan saya begitu. Makanya saya bilang kecenderungannya selama ini audio visual, tapi sekarang saya juga mulai belajar mencatat gitu ya. Tapi memang sulit untuk yang tidak biasa. Jadi kadang tulisan saya itu karena buru-buru ya, jadi jelek ya, kadang nggak bisa saya baca sendiri gitu. Itu yang parah sih sebenarnya, nggak boleh ya, hati-hati. Ada lagi yang bisa cerita, silakan. Saya kan coba yang kayak nyetel video sensei pertama kali, nyoba sendiri, tapi langsung kayak satu kalimat langsung lupa gitu. Ngomong apa ya? Oke. Itu kan juga, iya, siap. Yang nggak kepikiran gitu sensei, kayak yang kayak kata yang terhormat dengan terjemahnya terhormat dulu, terus yang sisa kata belakangannya lupa semuanya. Oke, sip. Makasih Rifan, sip. Jadi fokus ke yang depan, belakangnya udah nggak ke ini ya, nggak kejar ya. Iya. Oke, makasih. Kalau enggak,
kita fokus yang ke belakang, di depannya apa kebalik-balik gitu. Sip, Saya makasih. juga ngelasin Ya, gitu. karena nggak biasa bahasa basi kali ya. Oke. sip. Nah, ya kan. Makasih. Ada yang Poin aja. Sip. ada yang langsung kayak ada poinnya aja yang ini berarti yang dapat. Iya benar. Tapi kayaknya rasanya yang itu perlu apa enggak ya dijemahin gitu. Kadang pikiran gitu. Ya, makasih banyak. Iya, kadang kalau pertama tuh pasti gitu. Tapi sekarang saya kalau suruh nerjemahin kata sambutan itu udah biasa sekarang ya. Jadi yang dipakai tuh ya itu aja sebenarnya, nggak perlu sebenarnya awalnya doang. Tapi setelah beberapa kali saya nerjemahin kata sambutan tuh ya sebenarnya nggak banyak ya variasinya, itu aja sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada kalian lihat ya interpreter nerjemahin kata sambutan itu dengan lancar gitu, itu karena udah terbiasa, udah tahu apa yang bakal muncul gitu ya biasanya gitu ya kan, kayak berharap gitu kan, terus apalagi saya yakin gitu kan kegiatan ini akan membawa kebaikan misalnya kayak gitu. Jadi rata-rata kan modelnya begitu ya. Nanti kalau semakin lama semakin banyak pengalaman itu nggak akan mengalami kebingungannya, semakin sedikit ya, jadi nggak usah khawatir. Tapi yang di awal itu yang sulit menghadapinya memang ya, sulit menerima kenyataan kalau kita tuh kehilangan mati gaya gitu ya. Nggak apa-apa, di awal seperti itu memang. Makasih ya udah share pengalamannya. Ada lagi yang lain, silakan. Diulang-ulang berapa kali? Banyak ya? Ada banyak tuh. Nggak apa-apa. 3 kali dah. Lumayan. Sip, makasih. Itu kalau saya ngulangnya yang kegiatan apa gitu. Terus susah banget. Jadinya ulang-ulang. Oke, makasih Nurul. Kalau saya pertamanya yang ambil intinya dulu. Ambil Terus intinya habis terus itu diulang. tulisannya coret-coret. Iya, bagus Sama sih cara. ceritanya kayak gitu. Makasih banyak Sarifah, Udin ya, Nurul. Ya. Terus itu kan saya ngasih jeda tuh. Ada yang saya ngangguk-ngangguk gitu ya, pura-puranya lagi diterjemahin gitu kan. Itu waktunya gimana? Waduh, kurang. Ada yang pas, ada yang kurang. Gitu ya. Kemarin emang ini sih. Kebanyakan kurang kan. Saya kan baru Kan mikir lagi lanjutan katanya gitu. Oke. Pas lagi lanjutannya gimana, tiba-tiba udah ngomong lagi lah. Sip. Iya. Jadi ini juga pertama buat saya ya bikin materi ajar yang seperti itu. Jadi jeda waktunya itu masih saya kira-kira gitu ya. Kadang ada yang saya lupa kasih jeda malah. Jadi saya ambil potongan video mana saya taruh di tengah-tengah gitu. Iya, tiba-tiba skip videonya. Ya, jadi mohon maklum. Jadi ya nggak apa-apa itu kira-kira aja dulu kayak gitu ya. Tapi ternyata memang kurang ya, ada yang kurang. Sip, terima Kalau saya kasih. sih kemarin jadinya banyak di pause sensei. Oh iya, Habis nggak sensei apa-apa. Itu di juga pause dulu, baru kita coba. sip. Sama sekali nggak masalah, nggak apa-apa ya. Jadi untuk di awal itu kalau misalnya kalian banyak mengalami kesulitan itu wajar banget ya. Pertama tadi saya sudah sebutkan, jarang ketemu sama momen dengerin kata sambutan dengan baik-baik gitu ya, dengerin runut gitu, apa sih gitu yang dia omongin gitu kan. Jangankan kata sambutan dalam bahasa Jepang, dalam bahasa Indonesia pun kita jarang merhatiin ya. Maksudnya perhatiin sih, cuman kan lewat aja informasinya gitu kebanyakan. Terus momen kalian menerjemahkan langsung juga kan masih sedikit ya, mungkin pengalamannya masih belum banyak ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian ke depan mau berminat jadi interpreter atau translator atau pengen punya pengalaman jadi seperti itu, video saya ini yang kemarin itu sebenarnya bisa dijadiin portofolio dengan cara gini. Jadi kalian edit videonya, maksudnya kalian merekam ketika kalian menerjemahkan kata sambutan saya gitu loh. Terus kalian rekam, kalian upload ke YouTube ya. Itu bisa jadi portofolio kalian ya, seperti itu. Jadi bisa dimanfaatkan caranya seperti itu ya. Terus
pasti banyak ya, ada yang sudah bisa mencatat, pasti ada juga yang belum bisa sampai ke sana, itu nggak apa-apa. Tapi mencatat itu sangat disarankan ya, jadi membawa alat tulis itu harus ya, wajib ya. Terus apa lagi tadi? Apa sih tadi ya, lupa. Tentang jedanya juga ini masih apa namanya, saya juga masih coba-coba ya bikin apa namanya, materi ajar seperti itu. Soalnya kalau misalnya ngambil dari video lain juga kan susah ya dapat yang seperti itu yang komplit ya. Jadi saya putuskan bikin sendiri gitu. Oke. Terus ada yang research nggak kata sambutan dalam bahasa Jepang tuh kayak gimana sih? Ada nggak yang kayak gitu? Saya cari sih video shikai gitu di YouTube. Oh, oke. Nyari videonya ya. Rifan nyari videonya ya di YouTube ya. Mas, saya nggak lihat contoh-contoh, tapi ya nggak ada kayak nggak nemu yang sesuai gitu. Oh, oke. Kita udah nyoba punya versi sendiri aja. Nyarinya pakai kata kunci apa? Apa ya kemarinnya? Banyak udah lupa saya kejadian minggu-minggu kemarin. Oke. Ya. Contoh kata sambutan kalau nggak salah. Oh, pakai bahasa Indonesia Dalam gitu ya. saya cari yang dalam bahasa Jepang sama bahasa Indonesia satu-satu. Bahasa Jepangnya dapat. Dari contohnya sih ada, tapi pas bagian kata sambutan awal pasti beda-beda pada. Itu yang bikin saya bingung. Iya. Nyarinya pakai kata kunci apa? Masih ingat nggak? Ada yang ingat? Ada yang itu akhirnya Fahira kayaknya, Pakai kata Vira kunci Shikai ya, Shikai itu sama Aisatsu sih. Shikai ai-1 itu oke ya, bagus ya. ai-1 terutama ya kalau kata sambutan itu. Ini zoomnya kalau habis nanti digabung ke link yang sama aja. Cuma tambah kata sama aja sih. Iya itu bagus sih, nggak salah ya. ABC kemarin Bagus. saya ini ABC company no shacho Oke. angka siapa sama gitu sensei. Sip. Iya, Jadi gitu boleh aja kayak baru gitu. lanjut ke bapak saya ke yang lain gitu. Sip ya, makasih banyak Reza. Iya, jadi untuk researchnya itu sebaik tadi udah ada yang research pakai kata kunci yang bagus ya, aisatsu ya, atau kalau mau pakai aisatsu no kotoba gitu. Jadi kalian bisa lihat contoh-contoh kalimat yang digunakan atau contoh template ya, template dari kata sambutan dalam bahasa Jepang. Silakan pakai apa namanya, kata kunci aisatsu atau go aisatsu atau aisatsu no kotoba reibung misalnya ya. Jadi dengan kata kunci itu saya pikir kalian bisa akses ke contoh-contoh template-template itu ya, kata sambutan dalam bahasa Jepang. Nanti mungkin emang jarang nemu yang susah, nemu yang cocok gitu, yang sama gitu ya. Itu susah, tapi coba dibaca dulu aja ya. Nanti siapa tahu ada yang bisa diaplikasikan gitu ya. Kayak gitu. Oke, jadi untuk researchnya saya juga udah baca ya, kayak Vira juga udah research ya. Itu gimana Vira? Waktu researchnya kayak gimana? Saya awalnya ini dulu research pakai bahasa Indonesia, kayak kata sambutan dalam bahasa Jepang gitu. Terus nemunya ya aneh-aneh. Akhirnya nyari yang pakai kata kunci shikai itu juga susah sebenarnya. Iya. Tapi langkah pertamanya udah bagus ya. Jadi menggunakan informasi yang terjangkau oleh kita dulu ya. Kata kunci yang terjangkau oleh kita dulu. Terus kadang ya untuk dapat kata kunci yang pas itu ya sulit ya. Ini apa namanya? Memang perlu proses gitu, nggak apa-apa. Jadi dengan feedback seperti ini ya, dengan ngobrol kayak gini, untuk selanjutnya jadi tahu harus nyari dengan kata kunci apa gitu ya. Makasih Vira. Ada yang lain yang mau berbagi tentang researchnya? Ya sensei. Ya, Baru silakan. ingat sensei. Habis ngecek lagi tadi. Jadi kalau kata sambutan bahasa Jepang itu yang saya dapat dari beberapa video yang saya lihat, dia nggak ngejebutin nama satu-satu gitu sensei. Langsung kayak
webinar itu langsung kayak ke semuanya, terima kasih telah datang. Iya, Ada iya, iya, iya. acara kayak gitu, dapatnya biasanya kayak gitu. Oke, sip. Makasih Reza. Ya, jadi memang sulit juga sih ya dapat contoh-contoh yang pas banget gitu ya. Tapi nggak apa-apa, nanti dari beberapa contoh yang bisa kalian lihat, kalian satu-satu puzzle-nya disusun begitu ya, sedikit-sedikit ya. Kan ini juga masih tahap belajar, jadi santai aja. Apapun hasil kalian itu hasil kerja keras kalian ya. Nggak perlu minder, saya cuma bisa segini, itu nggak apa-apa. Masing-masing kapasitasnya orang kan beda-beda. Yang penting ada outputnya gitu, ada hasilnya ya, bukan masalah hasilnya kayak gimana dulu ya, tapi kalian menghasilkan sesuatu atau enggak itu dulu ya. Oke, makasih banyak udah share cerita kalian waktu ngerjain tugasnya ya, waktu nerjemahin secara langsung ya. Kalau saya itu ya, kalau di Unsada itu sering banget saya sama Pak Ari Sensei itu sering diposisikan jadi interpreter dadakan gitu ya. Tiba-tiba, hai, tsuyaku onegaishimasu gitu ya. Dibilang begitu, jadi ya jadi terlatih sih ya, jadi udah biasa dengan apa yang akan diomongin sama Pak Rektor misalnya, udah tahu gitu ya, kira-kira bakal begini. Nanti udah ada ada prediksi gitu ya. Nah, nanti kalian juga kalau misalnya berminat itu bisa latihan seperti itu ya. Jadi nanti juga terbiasa. Ya, oke. Untuk selanjutnya, makasih ya udah share ceritanya. Selanjutnya saya mau munculin naskahnya kemarin ya. Saya munculin, tapi belum ada ini ya sih terjemahannya. Sebentar, mana tadi? Oke, ini. Oke, apakah sudah muncul? Oke ya, mungkin udah muncul. Jadi terus untuk kuliah online itu kan kemampuan masing-masing mahasiswa tuh, pertama berkaitan sama kemampuan bahasa Jepang, kalian pasti bermacam-macam. Itu saya paham. Terus mengenai fasilitas belajar juga itu pasti macam-macam. Itu juga saya paham ya, bukan berusaha memahami lagi tapi sudah paham. Makanya saya selalu merekam ini, terus saya saya upload ke YouTube, saya publikasikan, jadi supaya kalian bisa nonton kapan saja yang sulit untuk Zoom ya. Terus mengenai fasilitas juga kayak laptop, kayak HP, itu kalian juga kondisinya macam-macam, itu juga saya paham ya. Saya berharap mahasiswa yang merasa terbatas itu masih bisa tetap berusaha dengan maksimal di mata kuliah ini ya. Silakan gunakan fasilitas yang ada semaksimal mungkin ya. Jangan terbentur karena fasilitas nggak ada jadi kalian tidak produktif, jangan sampai begitu ya. Harus bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitar, gimana caranya supaya bisa produktif gitu. Itu bukan buat kalian saja, buat saya juga sama begitu. Jadi contoh gampangnya misalnya saya lagi nunggu kemarin itu ini kan seperti yang kalian lihat, saya baru potong rambut sebenarnya. Semoga ada yang menyadari. Ini sebenarnya awalnya nggak mau potong kayak gini. Sebenarnya saya pergi ke tempat cukurnya itu, kali ini saya pergi yang agak mahal, yang kelihatan luarnya tuh wow, barbershop gitu ya. Terus biasanya saya bayar 25.000 sekali potong, saya kemarin ke tempat yang 50.000. Sengaja gitu ya. Pengen lebih ganteng dikit lah daripada sebelum-sebelumnya gitu. Ternyata tempatnya bagus ya, tapi yang motong ternyata belum berpengalaman, saudara-saudara ya. Jadi akhirnya karena di tengah-tengah ya udah nggak percaya sama tukang cukurnya, udah deh Pak, dicepak aja gitu ya, pakai jurus terakhir. Nah di saat itu juga ya, itu dengan HP itu saya bisa produktif gitu ya. Dengan HP satu itu saya bisa bikin pekerjaan saya. Jadi saya berusaha bisa bekerja dimanapun, kapanpun, dengan apapun gitu ya. Jadi nggak ada laptop juga saya masih bisa kerja gitu.
Itu maksudnya saya juga berusaha seperti itu ya. Jadi saya pikir kalau kalian bisa seperti itu, nilai kalian sebagai sumber daya manusia itu bakal meningkat ya. Bisa kerja di mana saya bisa menghasilkan gitu ya. Silakan jadikan referensi. Itu juga target saya pribadi gitu ya. Oke, sorry agak melenceng. Nah, ini naskahnya ya. Yang terhormat Bapak Tanaka Katsuo, Direktur Utama PT ABC ya. Ya, kalau kita menerjemahkan ini kan jadi sebenarnya jadi ada sih ya yang terhormat. Apa itu? Kayak Vira nerjemahinnya Shin Ainaru gitu ya. Nah, itu nggak lazim juga sih di kata sambutan bahasa Jepang ya. Nah, ini enaknya gimana nih? Yang pasti ini dulu ya, dari sini ke sini gitu ya. Dari belakang. Jadi seperti biasa dari belakang ke sini gitu ya. Gitu. Jadi nerjemahinnya gimana? ABC PT itu ada yang tahu PT? Saya bingung sih antara Kabushiki Gaisha Iya, sama Yugen. itu bagus tuh. Kabushiki Gaisha ya, ABC Kabushiki Gaisha. Atau saya lupa ini urutannya gimana ya? Kabushiki Gaisha ABC. Ada juga begini juga ada sih. ABC. Direktur utama apa? Sacho ya, boleh Sacho yang paling gampang ya. Kadang ada juga yang begini. Ini saya kasih alternatif ya. Tori Shimariaku gitu. Sacho. Ada juga yang begini ya. Tapi kayaknya ini Tori Shimariaku Sacho dengan Sacho ini kayaknya ada perbedaan. Tapi saya kurang paham juga sih perbedaannya apa. Tapi bisa jadi alternatif ya. Kabushiki Gaisha ABC Sacho atau ABC Kabushiki Gaisha Sacho. Tanaka Katsuo sama gitu ya. Sebenarnya gini aja udah cukup ya. Jadi memang tidak ada yang kalau dalam bahasa Jepang yang terhormat gitu, bagian itunya memang nggak ada. Jadi langsung Kabushiki Gaisha ABC atau ABC Kabushiki Gaisha. Saya balik aja deh. ABC Kabushiki Gaisha Sacho Tanaka Katsuo sama gitu ya. Ini juga sama, Kizuna misalnya, ini pakai gini, Kizuna. Yayasan ada yang tahu? Foundation gitu ya. Ya, ini juga boleh ya. Ini juga boleh. Boleh Zaidang juga boleh ya. Ini mungkin yang lebih umum ya, Zaidang. Kalau foundation itu mungkin kalau The Japan Foundation itu sebenarnya The Japan Foundation juga ada bahasa Jepangnya ya. Jadi nggak pakai foundation dijadiin katakana gitu, enggak sih sebenarnya. Jadi yang lebih aman tuh sebenarnya yang ini sih, Zaidang ya. Kizuna Zaidang. Kepalanya gimana? Dancho ya. Dancho. Oke. Dancho ini sebenarnya kalau literally iya memang begini sih, tapi kalau dancho itu ya kayak ini loh, kayak komandan gitu. Ya. Jadi memang sih ini kan Zaidang ya, harusnya dancho gitu ya, tapi ternyata enggak. Jadi mungkin biasanya kalau yayasan itu biasanya kalau kepalanya ada siapa, Reza, apa tuh? Saya Kaicho. Kaicho ya, itu bisa ya, Kaicho bisa ya. Kalau yayasan itu bisa Kaicho atau ini Rijicho. Ini ada juga kayak gini nih, Rijicho. Jadi ini yang aman mungkin ya. Ya, jadi Kizuna ini yang beresiko saya hapus ya. Kizuna Zaidang Kaicho atau Rijicho. Sato Mariko sama gitu ya. Maka ya. Oke. Kalau yang terhormat tadi terjemahin Haike, nyambung nggak sih? Diterjemahin jadi apa? Haike, gini ya? Ini. Yang terhormat. Ya, jadi Haike maksudnya. Iya, saya. Nah,
Kalau haike ini buat surat. Jadi nggak lazim dipakai untuk kata sambutan. Jadi lebih baik nggak pakai gitu. Jadi kalau dalam bahasa Jepang udah langsung aja begini. Jadi ini tanpa ini gitu, tanpa bagian apa namanya yang terhormatnya itu nggak ada. Jadi langsung ABC Kabushiki Gaisha Shacho Tanaka Katsuo sama Kizuna Zaidan Rijicho satonya gula ini Sato Mariko sama misalnya ya. Nah, kalau yang bawah ini lancar kan ya. Daruma Persada Daigaku apa tuh Fakultas Bahasa dan Budaya. Kalau Bungakubu itu Fakultas Sastra. Gengo ya. Bungka. Gaka gini. Gakubu sorry. Gini. Ya. Dharma Persada Daigaku, Gengo, Bunka Gakubu, Gakubucho gitu ya. Eko Sensei Chayono gitu ya. Kayaknya sih. Nah, kalau ini biasanya itu bukan sama. Tapi ada yang tahu? Sensei biasanya ya. Jadi karena Pak Eko itu kan ya selain dekan, beliau kan ngajar juga ya. Jadi biasanya kalau di kampus itu lebih ke bisa juga pakai sensei gitu ya. Eko Cahyono Sensei gitu ya. Oke. Terus yang ini gimana? Para hadirin yang saya hormati. Ini juga membingungkan ya. Nah, itu boleh ya, Sangkashano Minasama boleh. Ada yang lain? Macam-macam sih ini, banyak variasinya ya. Ada yang lain? Ada juga ini Go Raijo no Minasama. Ada juga begini. Ya. Ada juga Go Raihing no Minasama. Ada juga begini. Ya, kira-kira ini variasinya ya. Jadi seperti ini sebenarnya simple ya kalau dalam bahasa Jepang. Nah, terus selanjutnya selamat pagi semua. Ini udah oke lah ya, minasama, ohayo gozaimasu gitu ya. Oke, terus ini gimana? Bagian ini. Yang susah mana yang susah? Wakil dari panitia. Oke, panitia ada yang tahu panitia? Incoy. Ya, ini biasanya sih ini Jiko Inkai. Panitia itu Jiko Inkai ya. Mungkin ada yang bingung sama ini kali ya, kegiatan ya. Sebenarnya ini nggak diterjemahin juga nggak apa-apa ini. Jadi kan mungkin ada kecenderungan nerjemahin jadi katsudo gitu ya. Sebenarnya Kalau saya terjemahnya ke Ibento sih. ya itu boleh sih nggak apa-apa. Sebenarnya diterjemahin juga nggak apa-apa sih. Koryukai Katsudo Jiko Inkai. Panitia pelaksana itu ya Jiko Inkai ya. Gitu. Ada lagi? Bagian yang susah? Apalagi kira-kira? Nah, ini mengucapkan terima kasih. Gimana? Ini kalau Kasihnya sayanya itu harus dibilang lagi nggak sih? Sebenarnya saya pernah nerjemahin juga, pernah ngasih kata sambutan juga, jadi
watashi wa gitu nggak ngobrol sih ya, nggak ngomong watashi wa gitu. Ya, biasanya kan langsung pertama-tama mazu wa atau saisho wa gitu ya. Nani to shite ya, sebagai wakil ya, to shite kansha o moshiagemasu gitu ya. itu petunjuknya dari saya ya. Nani kansha o moshiagemasu gitu. Akhirnya begitu biasanya sih. Shiteorimasu bisa nggak sih? Gimana? Kansha shiteorimasu gitu. Iya, itu juga boleh ya. Kansha shiteorimasu boleh. Tapi yang biasa saya dengar itu gitu, kansha o moshiagemasu. Tapi bukan berarti nggak bisa ya, kansha shiteorimasu juga boleh. Ada yang tahu ini bagian kehadirannya dalam kegiatan ini? Kalau saya apa sangka dekiru Sangka kyo no katsudo sangka dekiru no wa totemo kansha shiteorimasu gitu. ya itu boleh sih. Oke. Kalau saya cuma kono ibento ni ashi o hakonde itadaki. Nah, itu lebih elegan lagi ya. Ashio hakonde itadaki arigatou gozaimasu gitu ya. Itu juga bagus sih. Jadi ashio hakobu, jadi datang itu bisa juga diekspresikan dalam bahasa Jepang jadi ashio hakobu. Jadi bisa seperti itu ya. Kono koryukai ni ya gitu ya. Ashio hakonde itadaki makoto ni arigatou gozaimasu. Atau kono koryukai ni apa tadi? Ashio hakonde itadaki apa ya? Ya biasanya arigatou gozaimasu begitu sih ya. Ada juga yang lain apa? Misalnya gosanka itadaki juga bisa ya. Jadi gosanka itadaki makoto ni arigatou gozaimasu gitu. Bisa juga gitu gosanka itadaki. Jadi gosanka itadaki, kita tuh menerima gitu, itadaki mas minasan no gosanka. Jadi kehadiran dari go-nya dalam gosanka itu sebenarnya merujuk ke si orang-orang yang datang ya sebenarnya. Jadi jadi nggak perlu bilang sangka shite kudasatta minasan ni gitu ya. Itu juga boleh sih sebenarnya. Honjitsu misalnya kono 2012年の交流会のイベントに、ご参加していただき誠にありがとうございます。Bisa juga seperti itu ya. Jadi ada gosangka itadaki makoto ni arigatou gozaimasu. Ada lagi juga yang tadi sama Rifan disebutkan ya. Ashi o hakonde itadaki makoto ni arigatou gozaimasu. Gitu. Ada lagi yang lain? Atau bisa juga yang tadi saya bilang ya, honjitsu no 2021年の交流会に、ご参加してくださった皆さんに感謝を申し上げますgitu ya. Kalau misalnya mau pakai kansha o moshiagemasu gitu ya. Gitu. Bisa juga seperti itu. Sebenarnya macam-macam sih ya. Oke, kira-kira itu ya. Jadi kira-kira seperti tadi. Silakan nanti kalau misalnya lupa bisa saya tulis sih di sini ya nanti supaya nggak lupa. Bisa lihat lagi video ini nanti. Ashio hakonde itadaki gitu ya. Hakonde itadaki makoto ni arigatou gozaimasu gitu ya. Atau gosangka itadaki makoto ni arigatou gozaimasu. Atau ada lagi apa tadi? Okoshi itadaki. Ada juga ini.
Okoshi itadaki makoto ni arigatou gozaimasu. Ada juga ini ya, okoshi suru itu datang juga ya. Okoshi itadaki ada juga seperti itu. Jadi kalau kalian terlibat jauh dengan materi ini, nanti ketika harus nerjemahin ya kata sambutan itu insya Allah ingat kata-kata saya ini ya. Asyo hakonde itadaki tadi yang Rifan bilang ya. Gosangka itadaki juga bisa. Okoshi itadaki makoto ni arigatou gozaimasu. Kalau saya sering pakai yang ini yang terakhir ya. Okoshi itadaki makoto ni arigatou gozaimasu. Nanti silakan diatur lagi ya dengan apa kata-kata yang lain. Tadi bagian-bagian yang susah mungkin udah dikasih tahu terjemahannya, nanti silakan dirangkai lagi. Terus kita lanjut dulu. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan Koryukai ini. Nah, itu gimana tuh? Dari belakang ya, Kono Koryukai gitu ya. Saya kono katsudo sih sensei. Boleh Kono Katsudo gimana tuh terusnya? Kono katsudo apa ini? Hai sore. Pembacanya. Sieng kali ya. Sieng, iya sensei. Sieng. Kono katsudo, sieng Suruh sieng suru. mendukung kali Nah, ini. ininya bingung sensei. Pihak yang semua pihak yang telah mendukung itu bingung sensei. Nulis semua pihaknya apa? Ada lagi selain Sieng? Sapoto juga bisa ya. Kalau OST pada satu Ya, Oeng Suru juga boleh ya. Ada lagi? Ada juga ini yang sering tuh ini. Gokyoryoku. Oh, gitu ya. Jadi kono katsudo, kono koryukai. Pelaksanaan apa? Pelaksanaan. Pokoknya Pelaksanaan loh. Kalau okonau itu kan melaksanakan. oh ya. Nawar. Okona. Bingung ya. Jishi ya, jishi. Jishi ada seperti ini ya, jishi. Kono koryukai no jishi ni ya. Kono koryukai no jishi o shien shite kudasatta minasama gitu ya. Kayak gitu aja sebenarnya semua pihak tuh ya. Ya minasama kalau dalam bahasa Jepang ya. Kono koryukai no jishi ni kono koryukai no jishi o oen shite kudasatta minasama gitu ya. Atau kono koryukai no jishi ni go kyoroku o kudasatta minasama gitu ya. Kira-kira seperti itu. Kita lanjutkan dulu ya, karena waktunya supaya cepat selesai. Cepat selesai. Kegiatan ini bertujuan bla bla bla. Bagian sini yang susah mana nih? Intinya sensei mempererat Iya. man. Mempererat hubungan ya, persahabatan antara Indonesia dan Jepang. Kalau ini biasanya hubungan persahabatan itu biasanya yuko kanke ya. Yuko kanke, hubungan persahabatan ya. Yuko kanke. Oh, apa tuh? Mempererat. Kyoka suru boleh ya. Kyoka suru memperkuat atau kyoka suru disederhanakan jadi tsuyo meru juga bisa ya. Juga bisa tameni gitu ya. Berarti harus dari belakang ya. Nerjemahinnya bingung juga ya. Kono ibento wa gitu ya. Terus ke belakang. Dharma Persada Daigaku Nihongo Nihon Bunka Gakka no gakusei to BC Kabushiki Gaisha no shain to no gimana tuh? Kalau kalian gimana? Dharma Persada, jangan unsada ya, hati-hati.
Jangan Unsada Daigaku, nanti nggak tahu tuh universitas mana. Dharma Persada Daigaku Nihongo Nihon Bunka Gakka no Gakusei to ABC Kabushiki Gaisha no Shain no apa itu? antara mahasiswa dengan karyawan gitu ya. Tono discussion toste gitu ya, melalui. Kenapa? Kalau turun Menurut apa tadi Rifan nggak kedengeran? yang diskusinya tuh pakai turun gitu. Torong, teori. torong juga boleh sih, tapi agak berat ya. Jadi lebih ringan, sebenarnya lebih ringan discussion gitu ya. Kalau torong tuh kesannya serius banget gitu ya. Tapi ya bukan berarti nggak bisa dipakai, tapi kesannya itu agak terlalu berat gitu. Ya, discussion boleh, torong juga boleh. Tapi perbedaannya kalau discussion itu lebih ringan kedengarannya ya. Jadi nggak terlalu perlu banyak nyiapin apa gitu ya. Yang penting ikut diskusi gitu. Kono ibento wa nani nani no tame desu gitu ya. Belakangnya begitu. Toyu mokuteki o motte imasu juga bisa ya. Bertujuan, karena bertujuan tuh nani nani mokuteki o motte imasu. Nihon to Indonesia no yuko kankei o kyouka suru toyu mokuteki o motte imasu gitu ya. Sisanya silakan nanti kalian pikirkan. Ya. Terus banyak mahasiswa kami yang ingin bekerja di perusahaan Jepang, namun belum mendapatkan gambaran. Gambaran ini apa? Mendapatkan gambaran. Kenapa? Kalau kayaknya gimana? Gaineng ini lebih ke ini sih ya, apa teori atau konsep ya. Gambaran itu image juga bisa sih, image. Saya pakai image. Ya boleh ya. Belum mendapatkan gambaran, mada image o Skande mas. ya tsukamu ya, image o tsukamu. Jadi mendapatkan image tuh image o tsukamu. Tsukamu gitu ya. Tsukamu ya. Nihon no kaisha de hataraku toyu image o mada apa gitu ya. Nihon no kaisha de hatarakitai gakusei ga oi. Shikashi apa gitu ya. Terus kita lanjut ke yang bawah. Lalu karyawan PT ABC yang bekerja di Indonesia juga mungkin ingin tahu lebih banyak mengenai orang Indonesia. Ini kayaknya masih terjangkau ya. Masih terjangkau oleh kalian. Kami berharap. Berarti watashi tachi wa ini berarti akhirnya ini nih. Akhirnya diakhiri dengan berharap di belakangnya bahasa Jepangnya ya. Apa tuh biasanya? Atau kalian nerjemahinnya gimana? Gimana? Saya negatif orimas. Boleh negate orimas. Ada yang lain? Berharap negate orimas gitu ya. Boleh. Ada yang lain? Ada juga nih kitai shite orimas juga bisa. Kitai suru berharap juga ya. Bertukar informasi apa? Yohokokan. Ya, oke ya, Joho Kokang ya. Joho Kokang enggak dekite mendapatkan banyak manfaat. Nah, manfaatnya apa? Ada yang nerjemahinnya apa kalian? Apa? Saya return. Retain ya, boleh retain ya. Manfaat. Retain boleh. Ada juga ini merito.
Merito juga ada ya. Kalau merito itu lawan katanya demerito ya. Ini merito itu ke manfaat atau keunggulan atau keuntungan ya. Demerito itu sebaliknya. Ya. Oke, ini sebaliknya ya. Oke, tadi bertukar informasi itu adalah Joho Kokang Suru ya. Atau kalau tukar informasi ya jadi Joho Kokang ya, begitu. Oke, itu yang bagian yang susahnya. Terus yang terakhir ini kami juga berharap kegiatan ini bisa rutin apa? Ada? Ini teki rutin ya. Rutin diadakan karena banyak memberikan rangsangan positif. Apa itu? Positif rangsangan. Shigeki ya. Oke, sip. Rangsangan Shigeki. Oke ya. Berarti ini juga yang terakhir juga negate orimas terakhirnya gitu ya, atau kitaishite orimas gitu ya terakhirnya ya. Kono ibento wa teki ni jisi suru koto o negate orimas gitu. Mungkin seperti itu. Kalau yang rutin pakai himpang tekini itu masih masuk. Himpang kalau mau pakai himpang nih gitu ya. Himpang nih gitu. Itu masih masuk gak sih di konteks ini? Boleh sih, boleh. Salah, bukan di sini maksudnya. Himpang nih, tapi kalau himpang nih itu ya lebih ke ngobrol gitu ya. Kalau lebih ke bahasa yang agak kasual ya. Kalau mau yang agak formal lagi, mendingan pakai teki nih gitu ya. Oke. Ada lagi bagian yang susah? Oke, kira-kira itu ya. Terus demikian sambutan dari saya. Sekian dan terima kasih. Itu gimana? Saya langsung hijau deh saya. Ya, itu juga gampang ya. Ijo des, arigatou gozaimasu gitu aja cukup ya. Oke, baik. Kira-kira itu ya bagian yang susahnya ya. Ada lagi nggak? Kira-kira udah sih ya, bagian susahnya udah di cover semua. Nah, untuk selanjutnya silakan kalian bukan perbaiki ya. Kalau udah ada yang nerjemahin, silakan perbaiki berdasarkan diskusi kita hari ini. Terus silakan research lagi ya. Jadi nanti kalian perbaiki hasil terjemahannya berdasarkan diskusi hari ini dan hasil research kalian gitu ya. Nah, kalau ada yang belum menerjemahkan, silakan ditulis ulang ya naskahnya, terus diterjemahkan, terus dikumpulkan ke Google Classroom yang sama yang kayak kemarin ya, seperti itu. Ditambahin aja kan ya Sensei? Iya, ditambahin aja. Yang sebelumnya nggak usah dihapus. Nggak usah, jangan dihapus. Oke ya, paham tugas sampai minggu depan? Paham ya? Jadi saya hentikan dulu share screen-nya. Jadi untuk sampai pekerjaan kita sampai minggu depan adalah memperbaiki atau menerjemahkan ya. Kalau yang belum menerjemahkan, kalau yang sudah menerjemahkan silakan perbaiki hasil terjemahannya berdasarkan diskusi kita hari ini atau berdasarkan hasil research kalian. Kalau yang belum menerjemahkan silakan ditulis ulang ya naskahnya, naskah bahasa Indonesianya, terus di bawahnya ditulis terjemahannya. Terus kalau sudah selesai silakan submit ke Google Classroom yang sedang aktif sekarang ya. Itu kalau nggak salah tugas keberapa ya? Tugas ke-6 apa? Oke ya, baik. Itu
pekerjaan kita sampai minggu depan. Ada yang belum dipahami? Oke. Baik, kalau tidak ada, itu saja. Nanti kalau ada yang belum paham silakan ditanya aja Japri atau lewat grup ya. Karena Zoom-nya udah mau selesai, itu saja dari saya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oskar Samades, bye bye. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih banyak. Oskar Samades. Saya Mas Edi. Baik. Terima kasih, kirimas.